Meskipun anaknya memiliki keterbelakangan mental, tapi hal itu tak membuat ibunya gimana-gimana. Ibunya tetaplah menyayangi Dojun sebagaimana mestinya. Dojun hanya memiliki satu teman, yaitu seorang pemuda bernama Jin-tae. Meskipun ibunya tak begitu suka anaknya berteman dengan Jin-tae, karena dinilai Jin-tae itu memang bukanlah seorang anak muda yang berperilaku baik. Tapi ibunya tetap membiarkan anaknya bermain bersama Jin-tae, karena hanya dia teman satu-satunya yang Dojun punya. Dojun memanglah sudah dewasa, umurnya bahkan sudah bisa dikatakan pantas untuk menikah. Tapi karena Dojun memiliki keterbelakangan mental, jadi anaknya sesekali masih berperilaku seperti anak kecil. Suatu malam, ia janjian bersama Jin-tae untuk bertemu di sebuah kafe. Tapi sampai larut malam, Jin-tae tak juga datang. Akhirnya, Dojun pulang seorang diri dengan badan yang sedikit agak sempoyongan sambil bermain-main dengan bola golfnya. Di jalan, ia melihat seorang wanita muda dengan pakaian sekolahnya berjalan sendirian. Dojun mengikuti perempuan itu pelan-pelan dari belakang. Lalu kemudian wanita itu masuk ke sebuah rumah kosong yang gelap gulita. Ia lihat ke dalam, lalu Dojun memutuskan untuk pergi. Tapi tak lama kemudian ada sebuah batu besar melayang ke arahnya. Dojun tak menghiraukan akan hal itu dan langsung pergi dari sana. Sesampainya di rumah, ia langsung tidur di samping ibunya. Karena meskipun sudah besar, Dojun memanglah setiap malam tidur bersama ibunya. Besok paginya, terdapat seorang mayat perempuan di atap sebuah rumah yang sedang diselidiki oleh detektif dan sejumlah polisi di sana. Ternyata, mayat wanita itu adalah perempuan yang suatu malam diikuti oleh Dojun. Dan mayat wanita itu tepat berada di atap rumah kosong yang ia masuki sewaktu malam. Lalu akhirnya Dojun pun ditangkap oleh polisi berdasarkan kesaksian seseorang yang melihat Dojun sewaktu malam mengikuti wanita tersebut. Di kantor polisi, ia pun diinterogasi oleh detektif. Dojun memang bukanlah seseorang yang begitu pandai untuk mengingat. Ia bahkan seringkali lupa apa yang sudah ia perbuat. Di sana, Dojun tidak mengaku kalau ia membunuh atau mengikuti mayat wanita itu. Karena semalam, yang ia ingat hanya tidur bersama ibunya. Tapi detektif itu mempunyai sebuah bukti, yaitu bola golf yang tergeletak di dekat lokasi kejadian di mana mayat wanita itu ketemu. Setelah itu, ibunya pun datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Polisi itu sudah memutuskan kalau Dojun memang membunuh mayat wanita tersebut. Tapi ibunya tak percaya. Tak mungkin anaknya melakukan hal itu. Anaknya tak akan sanggup membunuh seseorang. Malamnya ia langsung menghampiri salah satu detektif dan meyakinkan kalau anaknya bukanlah seorang pembunuh. Bahkan anaknya untuk membunuh seekor lalat pun tak sanggup. Detektif itu tak bisa berbuat apa-apa karena semua bukti yang ada memang mengarah kepada Dojun. Besoknya, reka adegan kasus pembunuhan itu pun dilakukan di lokasi di mana mayat itu ditemukan. Di sana orang-orang semua melihat reka adegan tersebut. Dojun sama sekali tak paham sebenarnya apa yang sedang ia lakukan. Bahkan ia sempat-sempatnya melambaikan tangannya kepada seseorang wanita di sana yang ia suka. Mayat wanita itu bernama Ah-jung. Akhirnya ibunya memutuskan untuk menemui seorang pengacara yang terkenal tak pernah kalah dalam kasus manapun di kota tersebut. Pengacara itu datang bersama ibu Dojun mengunjungi anaknya di dalam penjara sana, menanyakan setiap detailnya ketika malam di mana ia mengikuti Ah-jung. Ibunya yakin anaknya pasti melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang mungkin saja bisa membebaskan anaknya dari penjara. Dojun mencoba mengingat sesuatu, tapi yang ia lihat malah sesuatu yang sama sekali tak ada hubungannya dengan permasalahan. Pengacara itu tahu kasus yang ia tangani tak akan bisa menang, apalagi mereka bukanlah seorang keluarga yang mempunyai uang banyak. Jadi pengacara itu memutuskan untuk pergi. Sekarang ibunya menghampiri rumah sahabat anaknya satu-satunya, yaitu Jin-tae. Karena Jin-tae satu-satunya orang yang dekat dengan anaknya, ditambah malam ketika anaknya pergi itu memanglah akan bertemu dengan Jin-tae. Ketika sampai di rumahnya, di sana tak ada siapapun. Ia pun memutuskan untuk mencari-cari sesuatu di sana. Kemudian, di lemari, ia melihat sesuatu yang begitu mencurigakan. Ia gunakan sarung tangan dahulu agar tak menghilangkan sidik jari atau jejak apapun. Ternyata di sana ia melihat sebuah stick golf lengkap dengan bercak darah yang menempel. Ia langsung pergi dari sana membawa stick golf itu. Ia pergi ke kantor polisi, menunjukkan sebuah bukti yang ia punya. Tapi, para polisi di sana yang memang sekarang sudah memanggil Jin-tae tidaklah menemukan sebuah bukti yang kuat kalau kasus pembunuhan Ah-jung itu berhubungan dengan Jin-tae. Dengan sedikit rasa sedih, sang ibu pun pergi dari sana. Tak peduli meskipun hujan sedang lebat-lebatnya. Di jalan, ia membeli sebuah payung bekas dari seorang pria tua pemulung sampah. Malamnya ia pun kembali pulang. Di rumahnya,
ada Jintae, sahabat temannya yang ia tuduh sebagai pembunuh tadi. Jintae benar-benar merasa sangat dikhianati oleh ibu Dojun. Akhirnya sang ibu pun memberikan sedikit uang sebagai permohonan maaf kepada Jintae. Jintae yakin betul kalau Ah Jung meninggal karena diperkosa. Tapi ada hal yang membuat dia merasa heran. Kenapa mayat Ah Jung ditaruh di atap rumah? Seperti memang pembunuh itu jelas ingin memperlihatkan ke semua orang kalau Ah Jung sudah meninggal. Jadi pasti ada motif balas dendam di dalamnya. Jintae menyuruh ibunya Dojun untuk menyelidiki teman-teman terdekat dari Ah Jung, karena pembunuhnya pasti seseorang yang dekat dengannya. Lalu ibunya pun menjenguk anaknya di penjara dan menanyakan apakah ada sesuatu yang diingatnya atau tidak. Dan juga, jika mengingat sesuatu, jangan bilang kepada siapapun, termasuk kepada polisi. Ibunya meminta Dojun untuk bilang segala yang ia ingat hanya kepada dirinya. Sang ibu mulai bertanya kepada orang-orang yang bersekolah bersama Ah Jung. Tapi di sana ia tak mendapatkan informasi apapun. Suatu malam, ia menghampiri seorang temannya yang bekerja sebagai pencetak foto. Di sana ia meminta temannya untuk mencetak foto Dojun sewaktu kecil. Ketika sedang mengobrol, temannya itu ingat akan suatu hal. Suatu hari, ada 2 orang gadis SMA yang kemudian ia ingat itu adalah Ah Jung sebelum ia meninggal. Waktu itu Ah Jung bersama sahabatnya berbicara tentang suatu foto yang berada di ponsel Ah Jung. Lalu sang ibu pun mencari tahu mengenai sahabat Ah Jung di sekolah. Akhirnya, sang ibu pun mengajak ngobrol sahabat Ah Jung di sana. Tapi ketika sang ibu pergi untuk sesaat, sahabat Ah Jung sudah tak ada di sana. Sang ibu pun langsung mencarinya, yang ternyata sahabatnya di sana sedang diinterogasi oleh kedua laki-laki teman sekolahnya. Kedua laki-laki itu menanyakan tentang keberadaan ponsel Ah Jung. Seperti memang di dalam ponsel itu ada sesuatu yang penting, sesuatu yang dicari-cari oleh semua orang. Lalu, sang ibu pun memutuskan untuk memanggil Jintae untuk membantu dirinya untuk menginterogasi kedua orang itu, yang kemudian ia beri upah uang yang lumayan cukup banyak. Jintae menanyakan tentang ponselnya, tentang kenapa ponsel Ah Jung dicari-cari mereka berdua. Lalu, akhirnya kedua laki-laki itu menjelaskan pelan-pelan tentang Ah Jung yang tak diketahui oleh semua orang, bahkan mungkin tak diketahui oleh keluarganya sendiri. Ah Jung ternyata bukanlah seorang gadis yang lugu seperti kata kebanyakan orang. Ah Jung merupakan seorang wanita yang sering disewa oleh laki-laki hidung belang. Semua laki-laki yang menyewa dirinya selalu Ah Jung foto secara diam-diam. Jadi itulah kenapa ponsel itu memanglah sangat penting untuk mereka berdua, karena mereka berdua adalah salah seorang yang berada di ponselnya Ah Jung. Di dalam penjara, Dojun seperti mengingat sesuatu sebelum kejadian, di mana ketika Ah Jung memasuki sebuah rumah kosong. Di sana, Dojun mengingat seorang pria tua yang bersembunyi di dalam rumah kosong itu. Sedangkan ibunya, setelah selesai menginterogasi kedua orang yang dibantu oleh Jintae, ia langsung berlari ke suatu tempat. Ternyata ia menghampiri rumah neneknya Ah Jung, di mana Ah Jung tinggal di sana berdua bersama neneknya di sepanjang hidupnya. Di sana, sang ibu menanyakan di mana ponsel Ah Jung berada, karena ada sesuatu di ponsel Ah Jung yang sangat penting untuk ia bawa ke kantor polisi. Lalu, neneknya akhirnya menyerahkan ponsel milik Ah Jung yang ia simpan di sebuah gentong berisikan beras. Di perjalanan, sang ibu melihat foto-foto di ponsel milik Ah Jung yang kemudian ia perlihatkan kepada anaknya di dalam penjara sana. Akhirnya, ketika di ponsel itu menunjukkan seorang pria tua, Ah Jung pun langsung mengiyakan kalau itu adalah orang yang bersembunyi di dalam rumah kosong sewaktu ia mengikuti Ah Jung. Ternyata, sang ibu pernah bertemu dengan pria tua itu. Pria tua itu adalah seorang pemungut sampah yang beberapa hari yang lalu ia membeli sebuah payung bekas kepadanya. Kemudian, sang ibu pun menghampiri rumah pria tua itu. Di sana, ia mengaku kalau dirinya adalah seseorang dari lembaga sosial. Mereka berdua lalu mengobrol tentang kesehatan pria tua itu, yang dimana jantungnya sering terasa sakit belakangan ini. Lalu di sela-sela obrolan mereka, pria tua itu bilang kalau beberapa hari yang lalu ia baru saja melihat sebuah tragedi yang begitu mengerikan, di mana tragedi itu belum ia ceritakan kepada siapapun. Pria tua itu akhirnya menceritakan dengan detail tentang kejadian yang ia lihat. Jadi, suatu malam, ia pergi ke sebuah bangunan kosong yang memang sudah lama ditinggal pemiliknya. Ia memang sering ke sana saat malam tiba, untuk sekedar berselonjoran atau memakan makanannya. Tapi pada saat malam itu, ia melihat ada seorang wanita yang diikuti oleh seseorang yang sangat aneh dari belakang. Ia melihat kalau wanita itu melemparkan sebuah batu besar ke pria aneh yang mengikutinya dari belakang itu. Tapi, sesaat kemudian pria aneh itu melempar balik batu besar yang terkena pas ke kepala gadis itu yang membuatnya langsung seketika tewas. Ibunya tak percaya apa yang pria tua itu katakan,
Tak mungkin jika anaknya berani untuk membunuh seorang wanita. Tapi ibunya tahu, pria tua itu berbicara sesuai dengan fakta. Tak ada apapun kebohongan di sana. Seperti ada setan yang lewat, sang ibu pun langsung memukulkan sebuah besi ke pria tua di sana. Yang sontak saja hal itu membuat pria tua langsung tewas seketika. Tapi, sesaat kemudian, ibunya seperti tak percaya kalau ia membunuh pria tua di sana. Ia begitu menyesal, tapi rasanya hal itu sudah sangatlah terlanjur untuk disesali. Akhirnya sang ibu pun membakar rumah pria tua itu untuk menghilangkan jejaknya. Ia pergi dari sana pelan-pelan, pikirannya masih tak percaya atas apa yang sudah ia perbuat. Ia benar-benar menyesal atas apa yang ia lakukan. Lalu beberapa hari dari sana, detektif datang ke rumah sang ibu. Ibunya tahu, ia akan dipenjara. Tapi ternyata, sang detektif ke sana bukanlah untuk menangkap ibunya, tapi untuk memberitahu kalau pembunuh Ah Jung yang sebenarnya sudah tertangkap. Dan Do Jun sudah bisa dibebaskan segera dari penjara. Menurut informasi polisi, tersangka mengaku sebagai pacar dari Ah Jung yang merasa sakit hati. Lalu, sekarang sang ibu dipertemukan dengan pembunuh asli Ah Jung. Tapi ibunya seketika menangis sejadi-jadinya. Ibunya tahu, pria tua itu bukanlah pembunuh Ah Jung. Anaknya lah yang memang pembunuh sebenarnya. Tapi rasanya ia tak mungkin mengatakan hal itu kepada polisi. Ia tak mungkin membuat anaknya sendiri terkurung di dalam penjara sana. Mereka berdua pun sekarang kembali makan bersama di rumahnya. Ibunya seperti menyimpan sebuah beban. Sebuah beban yang mungkin tak akan pernah lepas dari benaknya. Ia tahu, resiko ini memang haruslah ia terima. Membiarkan seseorang yang sama sekali tidak bersalah di penjara agar anaknya bisa keluar dari penjara. Rasa bersalah itu mungkin akan ia terima sampai ia menutup mata. Mungkin inilah yang terbaik. Memang apalagi kebahagiaan di dunia ini untuk para orang tua, selain melihat anaknya bahagia. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Sebenarnya film ini memang tidaklah serumit film terdahulunya Bong Joon-ho, yaitu Memories of Murder. Tapi, Mother memiliki sisi emosional yang lebih dalam, dan juga tentu saja banyak twist yang tersimpan rapi di dalamnya. Di samping itu juga, kita memang benar-benar bisa merasakan bagaimana kasih sayang seorang ibu tak ada batasnya. Bahkan di saat anaknya berada di posisi salah sekalipun. Jadi mungkin semuanya sudah jelas, di mana si pembunuh gadis SMA itu memanglah Do Jun, bukanlah seseorang yang ditangkap oleh polisi di akhir itu. Dia adalah seseorang yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Ah Jung.